keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini. Halo CCSku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gue akan meringkas perjalanan, konflik juga pengaruh band bernama Chromex. Mereka dianggap sebagai legenda hardcore dan menjadi pilar untuk gerakan hardcore di New York. Oke CCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan api membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, and on the throne. We're gonna... Scene dibuka oleh seorang pria bernama Harley Frances Flanagan, atau yang lebih dikenal sebagai Harley Flanagan. Ia adalah anak dari Tex Flanagan dan Rose Value Pettit, atau yang lebih dikenal sebagai Rosebud. Ayahnya adalah penjahat kelas 3 yang pernah dipenjara akibat beberapa kasus kriminal seperti pencurian, pemukulan, dan kepemilikan senjata api. Meski begitu, ia memiliki ibu seorang penulis sastra, aktris, dan tokoh terkenal dalam budaya Bohemian yang dikenal sebagai gerakan budaya seni. Selain tampil di film terkenal era 60-an, ibunya juga selalu muncul dalam berbagai karya seni, seniman Andy Warhol, hingga menjadi inspirasi bagi banyak penyair generasi beat, sebuah gerakan sastra yang karyanya memiliki pengaruh besar untuk budaya seni dan politik Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah orang tuanya bercerai, Harley memilih ikut bersama ibunya tinggal di New York yang dikenal sebagai kota metropolitan dan menjadi salah satu kota paling modern di Amerika. Menurut beberapa sumber, kecintaannya terhadap dunia seni diturunkan dari ibunya karena ia pernah menulis buku puisi dan gambar ketika berusia 19 tahun dengan kata pengantar yang ditulis oleh teman dari keluarga dekatnya. Ia juga mengikuti kelas seni bela diri di mana ia menjadi anak pertama di kelas yang mendapatkan sabuk hitam. Lalu ketika berusia 11 tahun ia mulai menyukai musik dari berbagai genre seperti heavy metal, rock, punk, sampai bergabung dengan band punk New York bernama The Simulator. Sejak saat itu, Harley mulai serius menggapai mimpinya menjadi seorang musisi dan terlibat dalam skena punk New York yang saat itu menjadi skena musik terbesar di Amerika. Menurut beberapa sumber, ibunya adalah orang pertama yang mendorong dan mendukungnya untuk menjadi seorang musisi. Sang ibu juga memberikan apapun yang dibutuhkan seperti drum, gitar, sampai mendaftarkan ke sekolah musik. Pada tahun 1980-an, Amerika mengalami krisis ekonomi akibat kebijakan baru dari Ronald Reagan. Kemiskinan dan kelaparan semakin meluas hingga ribuan buruh di PHK akibat pabrik tempat mereka bekerja ditutup paksa oleh pemerintahan. Kebijakan tersebut membuat masyarakat, buruh, dan para aktivis melakukan demo agar Ronald Reagan segera dicopot dari jabatannya. Namun demo tersebut berakhir ricuh di mana para polisi tak segan melakukan aksi kekerasan kepada para demonstran. Di tengah situasi genting yang melanda Amerika, muncul gerakan hardcore New York dengan anggotanya yang terdiri dari berbagai subkultur seperti punk, metal, skinhead, dan masih banyak lagi. Kemudian band seperti Gorilla Biscuit, Bad Brains, dan Agnostic Front dianggap sebagai band yang membesarkan gerakan hardcore New York ke seluruh Amerika. Gerakan tersebut kemudian bergabung dengan para demonstran untuk menuntut keadilan dan menentang kebijakan pemerintah atas dasar solidaritas. Selama menggelar aksi protes, Harley bertemu dengan Dave Stein dan John Joseph.
Mereka berdua adalah anggota dari gerakan hardcore New York di mana John Joseph dikenal sebagai penganut straight edge, sebuah gerakan yang menentang penggunaan narkoboy, alkohol, rokok, dan seks bebas. Gerakan straight edge dicetuskan pertama kali oleh Ian MacKaye, pendiri band Fugazi sekaligus anggota dari band hardcore bernama Minor Threat. Setelah pertemuan tersebut, pertemanan mereka semakin akrab hingga sering menghadiri acara komunitas bersama. Harley juga memutuskan menjadi seorang vegan meski saat itu ia belum bisa lepas dari alkohol. Beberapa bulan kemudian Harley tak sengaja bertemu dengan Devan, teman lamanya ketika menghadiri acara komunitas. Pertemuan tersebut membuat Devan mengenalkan Harley kepada Paris Mayhew, seorang gitaris handal. Sejak saat itu mereka selalu terlihat nongkrong bersama sampai menciptakan musik dengan menggunakan alat seadanya. Lalu pada tahun 1981 mereka membentuk band dengan merekrut seorang vokalis bernama Eric Casanova. Namun setelah melakukan 2 kali pertunjukan, band tersebut memilih vakum sementara karena dianggap belum siap untuk tampil di panggung yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, Harley pergi ke California untuk melanjutkan pendidikannya. Selama kuliah, ia menulis 2 lagu yang direkam di studio milik teman kampusnya. Ia kemudian semakin serius belajar bermain bass karena terinspirasi dari Daryl Jennifer, basis dari band hardcore Bad Brains. Pada tahun 1983, Harley memutuskan berhenti kuliah demi mengejar mimpinya menjadi seorang musisi. Ia kemudian membangkitkan kembali bandnya dengan menggunakan nama Chromex. Band tersebut akhirnya menggelar pertunjukan pertamanya sebagai band pembuka dengan menampilkan vokalis baru bernama John Barry. Dalam acara tersebut, mereka tampil cukup mengesankan dengan formasi John Barry pada vokal, Paris pada gitar, Harley pada bass, dan Devan pada drum. Namun formasi tersebut hanya bertahan selama 2 bulan karena John Barry mengundurkan diri dari band dengan alasan yang tidak dijelaskan dan posisinya sebagai vokalis digantikan oleh John Joseph. Bergabungnya Joseph ke dalam formasi membuat musik mereka jauh lebih agresif hingga digambarkan oleh para jurnalis sebagai band hardcore punk dan crossover thrash. Mereka juga menambahkan unsur spiritualisme agama Hindu ke dalam liriknya hingga melahirkan subgenre baru bernama Krishnacore. Hal itu bukan tanpa alasan karena Joseph adalah anggota dari komunitas Hare Krishna yang sedang berkembang di New York. Selain itu, banyak anggota dari gerakan hardcore New York bergabung ke dalam komunitas tersebut sebagai pelarian dari rasa kecewa, frustasi, kecanduan, dan kerasnya hidup di jalanan. Contacted with the spirit. But actually it was mainly John Joseph in the military, like I said, you know, and I used to... Pada tahun 1984, mereka mulai menerima banyak tawaran untuk tampil hingga menggelar tur untuk pertama kalinya. Perubahan musik mereka berhasil menarik perhatian banyak orang karena menyajikan tema yang sangat berbeda dengan band hardcore pada umumnya. Pertunjukan mereka juga selalu dipadati oleh para penonton yang sebagian besar berasal dari gerakan straight edge dan Hare Krishna. Bahkan mereka sampai memiliki penggemar fanatik yang selalu ada di saat mereka sedang menggelar pertunjukan. Dengan ketenaran mereka yang semakin membesar, mereka akhirnya mendapatkan kontrak dari label independen dan setelah resmi bergabung, mereka mulai mengerjakan materi baru yang sebagian besar ditulis oleh Harley dan Joseph sang vokalis. Namun selama proses rekaman, Harley dan Joseph terlibat perselisihan karena konsep musik dan filosofi lirik yang akan mereka bawakan. Saat itu Joseph ingin membawa bandnya ke arah yang lebih religius sesuai dengan gaya hidup spiritualitas dan penganut straight edge. Namun Harley menolak usulan tersebut karena ia akan menjadikan Chromex sebagai band dengan musik yang garang agar pesan mereka bisa disampaikan dengan gaya yang brutal. Pada tahun 1986, album pertama mereka akhirnya resmi dirilis dengan menampilkan 3 lagu yang sangat ikonik. Selain mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik, album tersebut juga dianggap sebagai album Krishnacore pertama dengan menampilkan musik crossover yang sangat brutal. Bahkan band seperti Metallica, Sepultura, dan Hatebreed mengatakan secara terbuka jika album tersebut memiliki pengaruh besar untuk musik mereka. Namun tak lama setelah album pertama mereka resmi dirilis, John Joseph memutuskan keluar dari band karena perbedaan pendapat dan Harley kemudian mengambil alih posisi vokal sambil bermain bass. Band tersebut semakin aktif dan terus menyebarkan pengaruh spiritualnya melalui lagu-lagunya.
Mereka juga sempat melakukan pergantian personil hingga memutuskan vakum sementara setelah menggelar tur Eropa yang sangat melelahkan. Meski begitu, mereka kemudian muncul kembali dengan merilis album keduanya pada tahun 1989 dan pada tahun 1992 John Joseph kembali mengisi vokal untuk album ketiga mereka yang diproduksi oleh label asal Jerman. Album tersebut dianggap gagal secara komersial karena menampilkan musik yang lebih mirip heavy metal. Dengan banyaknya gesekan yang dipicu akibat perbedaan pendapat, Chromex akhirnya memilih untuk bubar setelah menggelar tur dan merilis album keempatnya pada tahun 1993. Pada tahun 1995, Harley membangkitkan kembali bandnya dengan merekrut 3 personil baru. Ia kemudian meminta Paris untuk kembali ke dalam formasi setelah terlibat konflik akibat perbedaan ideologi. Formasi tersebut dianggap formasi paling konsisten karena mampu bertahan selama beberapa tahun dan mereka merilis album kelimanya pada tahun 2000 di mana album tersebut menjadi album terlaris yang pernah mereka rilis. Namun setelah menggelar 5 kali pertunjukan untuk mempromosikan album terbarunya, Harley memecat Paris karena terlibat perselisihan yang membuat Paris menyimpan dendam kepada Harley. Band tersebut akhirnya kembali bubar pada tahun 2002 setelah Harley menikah dengan Laura Lee yang berprofesi sebagai pengacara. Pada tahun 2008, John Joseph bersama teman-temannya tampil di acara besar dengan menggunakan nama Chromex untuk pertama kalinya. Hal itu membuat Harley sangat tersinggung karena menurutnya Joseph tidak memiliki hak apapun atas nama Chromex. Sejak saat itu mereka berdua mulai saling sindir dengan komentar pedas melalui sesi wawancara bahkan di media sosial. Selain itu, Harley juga merilis buku yang menceritakan tentang konflik internal untuk menyindir Joseph yang menurutnya tidak tahu diri. Pada tahun 2012, Harley datang ke festival CBGB yang menampilkan beberapa band besar termasuk Joseph yang saat itu masih menggunakan nama Chromex. Ia lalu menghampiri Joseph di belakang panggung, namun ia langsung diserang oleh 2 personel Chromex yang merupakan teman dari Joseph. Meski sempat kewalahan, namun Harley kemudian melawan mereka setelah mengeluarkan pisau yang disiapkan untuk menikam. Akibat dari kejadian tersebut, Harley ditangkap atas tuduhan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Tetapi Harley membantah tuduhan tersebut karena ia hanya membela diri setelah kakinya ditusuk yang membuatnya harus menerima 30 jahitan. Lalu setelah menjalani proses di kepolisian selama 2 hari, ia akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti dan saksi. Pada tahun 2018, Harley bersama istrinya datang ke pengadilan untuk menggugat Joseph terkait masalah sengketa nama Chromex. Selain membawa bukti lengkap, ia juga mendatangkan Devan sebagai saksi yang merupakan salah satu anggota pendiri dari Chromex. Berkat bukti tersebut, Harley memenangkan gugatan atas nama Chromex yang disahkan oleh pengadilan pada tahun 2019. Setelah itu ia kembali membangkitkan Chromex dengan menggelar tur bersama Misfit hingga merilis lagu yang menampilkan gitaris dari Motorhead. Pada tahun 2020, Chromex merilis album terbarunya yang menjadi album paling ditunggu-tunggu setelah 20 tahun tidak merilis album baru. Meski Harley menjadi personel asli yang masih tersisa, namun Chromex masih aktif dan terus konsisten sampai hari ini. Di sisi lain, Chromex telah diakui oleh dunia sebagai salah satu band paling berpengaruh dalam skena hardcore dan crossover thrash. Mereka membawakan gaya musik agresif dengan pengaruh metal yang saat itu cukup revolusioner. Mereka juga menjadi salah satu pilar dari gerakan hardcore New York yang membuka jalan bagi genre seperti metalcore dan beatdown hardcore. Bahkan, band modern seperti Hatebreed, Madball, dan Terror menyebut jika Chromex sebagai pengaruh dan inspirasi terbesarnya. Lalu film pun selesai. Jangan biarkan dunia mengubah senyummu. Biarkanlah senyummu mengubah dunia. Harley, Chromex. Oke CSGO, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di
episode berikutnya. Bye bye hampura bal white esku.